Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari kelompok 5 akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Anang Repianti. Nama saya Muhammad Azhar Rasid. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurangkaini. Perkenalkan, nama saya Femina Dian Nurdiana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu perusahaan di daerah Purwakarta, tepatnya di kawasan Jatiluhur, yaitu PT Metro Pearl Indonesia, yang mana kami akan mewawancarai salah satu bagian staf accounting dan staf IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Izin perkenalan diri. Kami dari kampus Sekolah Tinggi SII Mutakin. Ada tugas wawancara mengenai IT, Pak. Ini tugas ini digunakan buat memenuhi nilai mata kuliah pendidikan teknologi. Belum memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Muhammad Azhar Rasid. Nama saya Anang Repianti. Nama saya Amalia Nurangkaini. Nama saya Dodi Dermawan. Saya selaku IT di PT Metropol Indonesia. Mungkin boleh diajukan pertanyaannya, mau dimulai dari siapa dulu ya? Saya dulu. Boleh. Yang pertama, untuk program yang dipakai oleh kantor sendiri, apakah ada program khususnya untuk membantu tugas Bapak selaku bagian IT? Mungkin saya jelasin dulu, di IT itu kita, di PT Metropol itu kita sebagai IT-nya ya, terpusat di Cina. Jadi kita itu IT cabang dari Cina. Jadi untuk aplikasi yang digunakan, jadi bawaan dari Cina diterapin di sini gitu. Kita punya 2 aplikasi bawaan dari Cina yang dipakai. Yang pertama itu MRP. MRP itu Material Requirement Planning. Setiap perusahaan itu punya suatu barang ya. Itu tuh basicnya DLP, pemrogramannya DLP. Udah tahu belum MRP gimana? Belum pernah tahu ya? Belum pernah tahu ya. Jadi itu MRP itu Material Requirement Planning, atau adalah yang bermanfaat untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Satu lagi JIT System. JIT itu Just in Time, atau sering disingkat dengan JIT, yaitu suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Jadi tujuan sistem produksi itu, JIT itu adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas jumlah dalam produksi, persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita dapat mengatasi 3 pemborosan. Itu ada 2 di Metro itu. Jadi kalau mungkin penambahan ya, kita tuh ada 4 orang IT, yang 1 kepala bagian, 1 lagi spesialis, dan 2-nya programmer. Jadi kebetulan di sini aku spesialisnya, ada lagi kepala bagiannya. Jadi aku membawahi 2 programmer. Cuman aku lebihnya ke software, ke analisanya. Jadi kalau di antara 2 sistem itu yang dari Cina, kita mungkin misalkan dari departemen lain nih, kayak kemarin kita lagi nge-build up sistem rekrutmen. Jadi sistem rekrutmen itu kan karena masa pandemi, banyak orang tuh datang ke Metro kalau lagi ada lowongan kerjaan. Nah kayak kemarin tuh kan udah masuk media tuh Metro pas lagi COVID, banyak orang lamaran kerja datang berbondong-bondong ke Metropol. Nah, gara-gara itu kemarin kita rekrut programmer. Basicnya bisa PHP ya, mungkin basicnya PHP.
Jadi kita bikin gunain barcode. Jadi orang tuh sistem barcode, nanti softwarenya, CV-nya kita dimasukin via handphone atau email atau di browser. Jadi orang nggak perlu datang ke sini gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan Terus? kedua, apakah di perusahaan ini pernah mengalami kasus cybercrime? Untuk itu caranya bagaimana cara mengatasinya? Cybercrime, alhamdulillah semenjak aku masuk dan aku tanya juga ke yang belum sebelumnya, belum pernah kena. Alhamdulillah. Baik Pak, mau dilanjut pertanyaan ketiga? Baik, Boleh, pertanyaan. Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan pada perusahaan Bapak? Sistem keamanan ya, kita pertama itu menggunakan Windows Server 2008. Jadi setiap user komputer yang terpakai di Metropol terhubung ke satu server menggunakan Active Directory. Jadi di sana udah tersetting setiap komputer, setiap user itu mempunyai username dan password masing-masing. Jadi setiap folder yang diakses, user punya permission level yang beda-beda, dari staff, kabak, manager hingga VGM. Jadi aksesnya beda-beda. Terus untuk jaringannya kita menggunakan mikrotik ya, pembagian internetnya. Jadi nggak semua komputer yang ada di Metropol itu terhubung ke internet. Jadi kita manage-nya pakai mikrotik. Setiap user juga kita setting bandwidth-nya, kita setting permission-nya, aplikasi apa yang dipakai, situs mana aja yang dipakai. Jadi beda-beda sih. Jadi nggak setiap user bisa akses web tertentu gitu. Jadi ada 2 keamanannya, pakai web mikrotik dan satu lagi Windows Server 2008. Pak, untuk pertanyaan terakhir, misalnya jika saya ingin bekerja di bagian IT, kira-kira kualifikasi apa yang dibutuhkan di bagian IT? Ataukah programmer apa yang harus saya kuasai? Kalau kualifikasi ya minimal pasti D3, minimal jurusannya juga harus berhubungan dengan komputer, dengan teknologi informasi. Ya, jadi minimal D3, tergantung dari kebutuhan perusahaan yang lagi membutuhin apa. Misalkan kalau kita lagi butuh programmer, minimal ya D3, S1, D3 manajemen informatika atau teknik informatika. Terus bisa juga PHP, MySQL, database. Terus juga ditanyain dulu pernah bikin apa. Biasanya sih lebih dasarnya sih cuma itu aja. Selebihnya kita paling interview apa aja yang pernah dibuat dulunya gitu sih. Soalnya kan di departemen IT nggak hanya sekedar programmer ya, ada juga teknisi jaringan, hardware, terus juga ada admin IT juga. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau programmer mungkin ya basic aja, bisa PHP minimal yang baru-baru kan kita kebanyakan di IT itu orang-orang lama ya, jadi mungkin mainnya di desktop aja kayak DLP gitu. Sekarang mungkin merambah ke PHP aja sih, SQL gitu. Sekiranya cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk dimintai wawancara oleh kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. Kezia Sakin. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya ingin meminta waktu Ibu untuk diwawancarai dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Femi Nadia. Nama saya Muhammad Rifki. Nah, untuk itu di sini kami akan memaparkan 3 pertanyaan. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, saya mempersilahkan terlebih dahulu untuk Ibu memperkenalkan diri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
sepatu. Saat ini saya bekerja di bagian accounting finance sebagai accounting. Mengenai pertanyaan yang akan diajukan, silakan kalau bisa saya akan Oke, selanjutnya ke si pertanyaannya. Ya, yang pertama itu aplikasi apa yang dipakai untuk pengolahan data? Oh, kalau misalnya di perusahaan kami itu aplikasi yang digunakan itu untuk secara global. Secara global di perusahaan itu ada satu aplikasi yang wajib karena kan kami basicnya dari perusahaan Chinese ya. Jadi ada benar-benar satu aplikasi yang digunakan yaitu sistem MRP. Tapi untuk sistem yang ada di bagian pekerjaan saya, accounting itu sistemnya beda lagi. Kita memakai sistem Accurate versi 5 yang terbaru. Baik Ibu, untuk proses pengolahan datanya bagaimana ya untuk menggunakan aplikasi tersebut? Kalau untuk proses pengolahan datanya itu semua berawal dari ada beberapa step ya. Sebelum diolah di bagian finance itu kita harus melalui beberapa step. Yang pertama kan kita ada bagian-bagiannya dulu yang handle. Yang pertama bagian purchase itu untuk order barang. Contoh misalkan berdasarkan kita material sepatu ya. Contohnya kita mau order kulit, kita order dulu. Bagian purchase akan order bagian barang-barang yang akan kita pergunakan untuk sesi tahun ini misalnya. Nah, bagian purchase itu akan order datang masuk ke bagian warehouse. Di warehouse, nah itu bagian penginputan pengolahan data itu kalau di bagian accounting hanya di bagian akhir saja. Kalau yang pertama-tama kita akan ke bagian warehouse itu mengolah datanya dengan input data sesuai dengan barang datang. Jika barang datang, ada contohnya juga ya, jika barang datang yang kita order 10, warehouse mungkin akan order 10 sesuai dengan quantity yang sudah ditentukan. Dari bagian warehouse itu kita maju lagi ke bagian ada yang memang bagian barang yang memang udah harus running langsung dipakai, ada barang juga yang disimpan dulu. Kita biasanya kalau misalnya ada beberapa barang yang tidak langsung dipakai karena itu ada kategori barang itu bisa dipakai atau tidak, kita masuk dulu ke bagian lab. Udah itu di bagian purchasing, di bagian harus tersebut udah input data. Nah, udah input data itu bagian input data itu ke yang tadi bukan ke sistem Accurate yang bayar, tapi ke sistem tadi yang global itu ke Chinese. Nah, udah sistem itu masuk semua barang yang sesuai kita orderan masuk ke sana. Nah, di bagian akhir itu kita accounting, per harinya kita bisa tarik sistem tersebut. Barang datang, in out-nya. Ada kalau misalnya kalau di accounting itu ada beberapa bagian yang kita bisa lihat. Contohnya kalau ada pengolahan data itu kan sebenarnya kan ada banyak ya. Kalau di bagian accounting itu mungkin ada spesifikasinya tersendiri untuk pengolahan datanya. Kalau misalkan kita diharuskan untuk menjurnal yang bayar di sana, nanti setiap kalau sebenarnya pengolahan data di kami itu bisa per hari, daily, weekly atau monthly. Kalau di kita itu kan monthly Mbak. Soalnya biar apa? Biar semua sistemnya ada sistem yang misalnya warehouse nunggu updatean warehouse dulu, karena kan setiap itu tuh ada target pengejaran jadwal waktu untuk memasukkan data ya. Nah, di situ Mbak udah. Untuk kendalanya tersendiri dalam proses pengolahan data itu seperti apa ya? Oh iya, tadi saya belum sempat jelaskan kan, kalau misalnya yang tadi dari MRP sendiri itu sistem data Chinese yang bayar. Nah, kita memakai sistem Accurate yang terbaru kan ada dua sistem yang kita pakai. Dua sistem itu kita harus menggabungkan, ya kendalanya itu di situ Mbak. Sudah seharusnya itu sebuah perusahaan menggunakan satu
sistem agar semuanya berjalan dengan lancar. Kalau misalnya hulu ke hilirnya ada terstruktur. Nah, untuk kami sendiri itu hulu ke hilirnya tidak ada, Mbak. Jadi untuk sistem persediaan data, untuk entah sepatu, entah material atau apapun, kita memakai sistem yang global tadi, yang MRT, yang sistem dari Chinese. Tapi kalau misalnya untuk aku sendiri, kita sistemnya beda sendiri. Jadi mungkin setiap akhir bulan tuh pada saat kami membeli sistem ini juga ada beberapa bottleneck yang sebenarnya jadi pikiran di kita juga ya, Mbak ya, karena harus menggabungkan kedua sistem itu menjadi satu. Dan ada salah satu bridge-nya kita udah temuin. Jadinya tuh mungkin kalau misalnya untuk daily, weekly itu mungkin bagus lah ya, tapi itu cukup memakan waktu. Jadi kita kalau misalnya sistem pengolahan datanya monthly ya, Mbak, jadi tiap satu bulan sekali, kita tiap akhir bulan dijadwalkan untuk meraih data global saja yang MRT, yang sistem Chinese itu ditarik ke dalam Excel. Dalam Excel nanti kita sistem ke dalam Excel nanti Excel tersebut itu di sistem ada gabungan kita kalau sebutlah file zip ya, misalnya Mbak, saya lupa namanya apa lagi. Jadi nanti itu file yang dari Excel tadi kita olah lagi menjadi file zip, dari file zip baru kita bisa import ke sistem accounting yang di akun kita pakai. Jadi ada beberapa step sih. Kalau misalnya kalau sistem yang memang satu alur, enak dari atas sampai bawah kita tinggal tarik data ya, Mbak ya. Kita tinggal tarik data, tinggal jurnal, tinggal itu beres. Tapi karena ini ada dua sistem, jadi bisa kita ya gitu ada beberapa hal yang memang ada jembatan itu ya, seperti itu. Oh baik, berarti untuk proses pengolahan datanya tersendiri dilakukan setiap akhir bulan ya, Bu ya? Dilakukan setiap akhir bulan, tapi kalau baiknya tuh mungkin setiap daily, mungkin weekly. Tapi karena kita setiap perusahaan itu kan ada masalahnya masing-masing ya, Mbak ya. Jadi apa yang masih masuk bulan ini ada yang masuk bulan ya enggak. Jadi kita menunggu semua barang yang kita order itu full, baru jadi karena mungkin kan ada jadwalnya juga pembelian barang itu. Jadi kan kita sudah order sesuai dengan perjanjian kita dengan orang gudang. Jadi karena orang gudang barang yang kita beli itu soalnya bukan 1-2 Mbak, jadi bisa sampai jutaan dolar. Jadi emang harus ada alurnya. Oke Bu, untuk kan ada kendala ya misalkan ya. Nah kalau misalkan untuk cara menanganinya bagaimana Bu? Kalau misalnya untuk mengenalinya kan tadi ada kendalanya seperti itu. Jadi antara bukan sistem yang satu dengan yang lain itu kita menggunakan titik temu. Jadi kalau misalkan kita kan kalau tarik data kan berupa Excel ya, kalau dari sistem itu berupa Excel. Nah kalau misalnya di sistemnya accounting itu tidak bisa berupa Excel, kita berupa kayak file zip lah ya, kita sebut file zip. Jadi ya cara menghandle-nya kayak gitu. Sistem file Excel itu kita rubah dulu menjadi file zip. Nah lalu file zip itu kita upload di sistem accounting kami. Jadinya tuh emang bridge seperti itu. Jadi membuat jalannya kayak gitu Mas. Boleh Ibu izin bertanya, izin ada pertanyaan tambah untuk misalnya jika saya ingin masuki ke perusahaan tersebut, skill apa yang harus dikuasai dalam untuk melakukan tugas tersebut, tugas accounting Ibu? Skill yang harus dikuasai. Sebenarnya kalau di kita itu jadinya selama saya bekerja ya kayak misalkan harus bisa sistem ini, harus bisa sistem itu, enggak sih Mbak, seharusnya Mas Mbak kalau misalnya kerja gitu kan di accounting kita harus bisa sistem ini kah, sistem itu kah? Enggak, sebenarnya kalau misalnya untuk
kalau bisa sehari belajar pun bisa sebenarnya. Cuman kitanya benar-benar harus punya keinginan untuk mau dan mau belajar kalau misalnya untuk sistem, karena kan setiap perusahaan itu sistemnya pasti berbeda-beda ya. Mungkin kalau misalnya mau ngasih pekerjaan yang paling bisa diperdalam itu Excel, karena kan di perusahaan itu pasti Excel digunakan banget. Nah kalau misalnya untuk sistem akuntingnya sendiri itu kayak masuk sistem, kalau misalnya orang akunting asli kan masuk sistem jurnal udah. Kalau misalnya semuanya hal yang berbau tentang financial report yang benar-benar hard banget itu emang udah keluar sendiri, jadi kita cuma bisa jurnal. Kalau jurnal pun kalau misalnya yang memang ini kita kan sistem upload ya Mbak ya, jadi kayak paling analisis saja sih Mbak yang harus Mbak sama mempelajari. Ada yang mau tanya? Cukup sekian pertanyaan dari kami. Ya, diselesaikan saja ya Bu ya. Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Ya, Kami ada kesalahan. oh iya. Terima kasih waktunya Ibu. Maaf enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi